Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rio Ardian, mahasiswa dari Politeknik Negeri Bengkalis dengan jurusan Teknik Informatika Prodi Keamanan Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Matematika Diskrit yaitu adalah metode pembuktian. Sebelum itu, terdapat dua tipe dari metode pembuktian, yaitu metode pembuktian secara langsung dan juga secara tidak langsung. Namun, di sini saya akan menjelaskan itu adalah metode pembuktian secara langsung. Nah, sebelum melakukan penyusunan metode pembuktian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah cantumkan teorema yang hendak dibuktikan terlebih dahulu. Mengapa? Karena sebelum masuk ke proses pembuktian, pernyataan atau teorema harus ditulis secara utuh terlebih dahulu. Tujuannya agar terlihat jelas apa target yang harus dibuktikan kebenarannya. Yang B itu adalah beri penanda awal pembuktian dengan kata bukti. Mengapa harus dengan kata bukti? Karena ini berfungsi sebagai pemisah antara pernyataan teorema dengan rangkaian argumen pembuktian yang akan disusun nantinya. Yang C itu adalah susunan pembuktian secara utuh dan juga tuntas. Dengan memperhatikan hal berikut. Pertama itu adalah sebutkan variabel beserta jenisnya. Contoh, misalkan N merupakan bilangan bulat, agar cakupan pembahasan menjadi lebih jelas. Yang kedua yaitu adalah cantumkan sifat khusus variabel apabila ada. Misalnya, bila diketahui N bernilai ganjil, maka bentuknya didefinisikan N sama dengan 2K tambah 1 dengan K bilangan bulat harus dituliskan. Selanjutnya itu adalah nyatakan secara terbuka sifat matematika yang dipakai. Setiap kali kita memakai sifat seperti komutatif, asosiatif, atau distributif, sifat tersebut wajib disebutkan secara eksplisit. Perpindahan dari satu baris ke baris lainnya tanpa keterangan alasan akan membuat pembaca kesulitan mengikuti logika pembuktian. Ringkas bagian ekspresi yang muncul berulang. Apabila ada ekspresi panjang yang berulang di tengah proses pembuktian, misalnya R tambah S, ekspresi tersebut bisa digantikan dengan satu simbol saja. Contohnya itu adalah K, agar penulisan selanjutnya bisa lebih ringkas dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang terakhir, beri tanda penutup pembuktian sebagai penanda bahwa proses pembuktian sudah rampung dan juga lengkap. Nah, namun seringkali terdapat beberapa kesalahan dalam penyusunan itu tahapan pembuktian. Yang pertama itu adalah menarik kesimpulan hanya dari satu atau beberapa contoh saja. Kebenaran pada sejumlah nilai tertentu tidak otomatis berarti berlaku untuk seluruh nilai, kecuali cakupannya memang terbatas dan sudah diperiksa sebelumnya. Kekeliruan ini dikenal sebagai generalisasi berlebihan. Yang kedua itu adalah memakai lambang yang sama untuk merepresentasikan dua hal yang berlainan. Misalnya menggunakan huruf N atau dua bilangan yang nilainya sebenarnya tidak sama. Hal ini menimbulkan kerancuan dan berpotensi merusak validitas logika pembuktian. Yang ketiga itulah terburu-buru menarik kesimpulan sebelum pembuktian itu selesai. Menganggap suatu pernyataan sudah terbukti, padahal rangkaian argumennya belum tuntas atau belum valid. Yang terakhir itu adalah memakai hasil yang ingin dibuktikan sebagai bagian dari premis atau penalaran melingkar. Ini termasuk kesalahan serius. Mengapa saya bilang serius? Karena kesimpulan yang seharusnya dibuktikan justru dijadikan dasar argumen dalam proses pembuktian itu sendiri. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari metode pembuktian. Agar lebih pahamnya, di sini saya menyediakan contoh soal dari metode pembuktian langsung. Terdapat soal yaitu adalah buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat N dengan N besar dari atau sama dengan 1, N kecil dari atau sama dengan 5. Berlaku bahwa N pangkat 4 dikurang N pangkat 2 selalu habis dibagi 12. Di sini terdapat teorema di mana itu adalah untuk setiap bilangan bulat N dengan N besar dari atau sama dengan 1, N kecil dari atau sama dengan 5. Berlaku bahwa N pangkat 4 dikurang N pangkat 2 selalu habis dibagi 12. Langkah pertama yang kita tentukan itu adalah, agar lebih pahamnya, di sini saya menyediakan contoh soal metode pembuktian langsung. Di sini saya mengambil contoh pembuktian pertama itu adalah dengan satu per satu.
Terdapat soal yaitu buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat n dengan n besar dari atau sama dengan 1, n kecil dari atau sama dengan 5. Berlaku bahwa n pangkat 4 dikurang n pangkat 2 selalu habis dibagi 12. Nah, di sini kita langkah pertama itu adalah menentukan teoremanya terlebih dahulu. Di sini terdapat teorema yaitu adalah untuk setiap bilangan bulat n dengan n besar dari atau sama dengan 1 dan n kecil dari atau sama dengan 5 berlaku bahwa n pangkat 4 dikurang n pangkat 2 selalu habis dibagi 12. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita menuliskan penanda bahwa kita akan melakukan metode pembuktian secara satu persatu dengan itu adalah kata bukti. Nah, di sini kita memisalkan n adalah bilangan bulat dengan n besar dari atau sama dengan 1, n kecil dari atau sama dengan 5. Karena domain n-nya itu terbatas, yang mana dia hanya berjarak itu dari 1 sampai dengan 5, maka pembuktian dilakukan dengan metode pengecekan satu persatu, yaitu memeriksa kebenaran pernyataan untuk setiap nilai n dalam domain tersebut. Kita tuliskan aja, misalkan itu adalah n adalah bilangan bulat n n kecil dari atau sama dengan n itu adalah kecil dari atau sama dengan 1 dan n itu adalah kecil dari atau sama dengan 5. Di mana di sini terdapat batasannya itu adalah nilai n itu hanya berjarak dari 1 sampai dengan 5. Nah, langkah pertamanya itu adalah kita akan melakukan pembuktian dari angka 1 terlebih dahulu. Untuk n sama dengan 1, kita memasukkan rumusnya itu adalah n pangkat 4 dikurang n pangkat 2. Wah, sama dengan kita ganti nilai n tadi menjadi angka 1. Jadi 1 dipangkat dengan 4 1 dipangkat dengan 4 dan 1 dipangkat dengan 2 atau maka menghasilkan 1 dikurang 1. Sama dengan itu adalah 0. Karena 0 itu sama dengan 12 dikali 0 dan 0 adalah bilangan bulat, maka 0 habis dibagi 12. Selanjutnya kita memasukkan untuk n dengan nilai 2. Sama dengan itu 2. Kita masukkan rumusnya. Selanjutnya kita ganti nilai n tadi dengan 2. Maka akan mendapat hasil yaitu adalah 16 dikurang 4. Sama dengan itu 12. Karena 12 itu sama dengan 12 dikali 1, maka 12 habis dibagi 12. Selanjutnya, untuk n itu sama dengan untuk n sama dengan 3. Untuk
N itu sama dengan 3. Kita masukkan rumusnya juga, lalu kita ganti nilai N tersebut dengan angka 3. Maka akan mendapat hasil yaitu adalah 81 dikurang 9. Maka hasil yang didapat itu adalah 72. Karena 72 itu sama dengan 12 dikali dengan 6, maka 72 habis dibagi 12. Selanjutnya untuk N itu sama dengan 4. Cara yang sama juga kita masukkan rumusnya, lalu kita ganti nilai N itu menjadi angka 4. Maka hasil yang didapat itu adalah 256 dikurang 16. Sama dengan hasilnya itu adalah 240. Nah, karena 240 itu sama dengan 12 dikali 20, maka 240 habis dibagi 12. Selanjutnya untuk N itu sama dengan 5. Cara yang sama, itu kita masukkan rumusnya, lalu nilai N-nya tersebut kita ganti dengan angka 5. Maka yang didapat itu adalah hasilnya 625 dikurang 25. Maka hasilnya itu adalah 600. Karena 600 itu sama dengan 12 dikali dengan 50, maka 600 habis dibagi 12. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dari pembuktian pertama itu adalah untuk N sama dengan 1 itu habis dibagi 12. Dan juga untuk N itu habis dibagi dengan 12. Dan untuk yang ketiga, untuk N sama dengan 3 itu habis dibagi 12 juga. Lalu untuk N sama dengan 4 habis dibagi 12. Serta untuk N sama dengan 5 itu adalah habis dibagi 12 juga. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan maka dapat disimpulkan bahwa nilai N dalam domain N besar dari atau sama dengan 1, N kecil dari atau sama dengan 5, dengan ekspresi N pangkat 4 dikurang N di pangkat 2. Dapat dinyatakan sebagai 12 dikali bilangan bulat. Maka terbukti bahwa N pangkat 4 dikurang N pangkat 2 habis dibagi 12 untuk setiap bilangan bulat yang berada di antara N besar dari atau sama dengan 1, N kecil dari atau sama dengan 5, ini terbukti.
Nah, itulah cara pengerjaan dari contoh soal nomor 1, yang mana kita diminta untuk buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat n dengan n besar dari atau sama dengan 1, n kecil dari atau sama dengan 5 berlaku bahwa n pangkat 4 dikurang 2 itu selalu habis dibagi 12. Itu terbukti ya teman-teman, karena dari rank yang diberikan itu selalu menunjukkan hasil bahwa nilainya itu habis dibagi 12. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua, itu adalah metode pembuktian satu per satu. Nah, misalkan himpunan B memiliki elemen yaitu 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Buktikan bahwa untuk setiap n elemen dari bilangan dari himpunan B berlaku n pangkat 3 dikurang n selalu habis dibagi 6. Nah, kita tentukan dulu teman-teman sekalian, teoremanya apa? Di sini kita dapat teorema itu, misalkan himpunan B sama dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk setiap n elemen himpunan B berlaku n pangkat 3 dikurang n selalu habis dibagi 6. Langkah pertama seperti yang awal kita adalah menulis itu tanda bukti bahwa kita akan melakukan proses pembuktian. Sini kita misalkan n adalah elemen dari himpunan B, mana yang terisi itu adalah 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Karena himpunan B dia himpunan B memiliki atau bersifat terbatas dengan 5 elemen saja, maka proses pembuktian itu dilakukan dengan metode pengecekan satu per satu terhadap seluruh elemen dalam B. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai n dari nilai-nilai yang ada di himpunan B. Untuk n yang mana itu sama dengan 2, dan selanjutnya itu adalah kita masukkan ekspresinya, itu adalah n pangkat 3 dikurang n yang kita ganti n tersebut dengan angka 2. Maka dapat dihasilkan itu adalah 8 dikurang 2 itu sama dengan 6. Karena 6 sama dengan 6 dikali 1, maka 6 habis dibagi 6. Selanjutnya kita masuk ke bagian himpunan atau elemen yang ada di himpunan B, itu adalah 3. Untuk n sama dengan 3. Di sini kita tetap memasukkan rumus atau ekspresi yang berlaku, yaitu adalah n pangkat 3 dikurang n. Nah, kita ganti nilai n-nya itu menjadi 3.
Maka dihasilkan itu adalah 27 dikurang dengan 3. Kurang dengan 3 itu sama dengan 24. Karena 24 itu 24 itu sama dengan 6 dikali dengan 4, maka 24 habis dibagi dengan 6. Selanjutnya kita masuk ke percobaan atau pengecekan pada pembuktian elemen yang ada di himpunan B itu adalah elemen ketiga, yaitu adalah 4. Sini kita masukkan rumus yang ada, yaitu N pangkat 3 dikurang N. Maka nilai N-nya itu kita ganti dengan 4. Sehingga menjadi 4 pangkat 3 dikurang 4. Yang mana itu menghasilkan yaitu 64 dikurang 4 sama dengan 60. Karena 60 sama dengan 6 dikali 10, maka 60 habis dibagi 6. Ya, untuk elemen keempat pada himpunan B, yaitu adalah N sama dengan 5. Kita masukkan rumusnya, kita ganti nilai N-nya itu menjadi angka 5. Maka hasil yang didapat itu adalah 125 dikurang dengan 5 menghasilkan itu 120. Karena 120 sama dengan itu 6 dikali 20, maka 120 habis dibagi 6. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada elemen terakhir pada himpunan B, yaitu adalah 6. Kita lakukan cara yang sama, kita ganti nilai N-nya itu menjadi 6, maka menghasilkan itu adalah 216 dikurang 6, maka menghasilkan itu adalah 210. Karena 210 itu sama dengan 6 dikali 35, maka 210 habis dibagi 6. Nah, dari pembuktian yang kita lakukan ini, di mana untuk elemen pada himpunan B itu yaitu 2 habis dibagi 6, dan juga elemen kedua itu habis juga dibagi 6, serta elemen ketiga dan kelima itu habis semua dibagi 6, maka dapat disimpulkan karena telah diperiksa bahwa untuk setiap elemen N dalam himpunan B dengan ekspresi N pangkat 3 dikurang N selalu dapat
dapat dinyatakan sebagai 6 dikali suatu bilangan bulat, maka terbukti bahwa N pangkat 3 dikurang N habis dibagi 6 untuk setiap N elemen himpunan B. Ini terbukti. Inilah cara pengerjaan dari soal yang pertama. Soal yang kedua itu adalah misalkan B sama dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Buktikan bahwa setiap N elemen himpunan B berlaku N pangkat 3 dikurang N selalu habis dibagi 6. Ini terbukti. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal ketiga, namun kali ini berbeda dengan contoh soal sebelumnya. Sebelumnya kita menggunakan pembuktian itu satu per satu. Kalau yang sekarang kita melakukan pembuktian dengan kasus per kasus. Langkah awal yang kita buat itu sama, yaitu dengan menentukan teoremanya terlebih dahulu. Di sini terdapat teorema itu buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat N, nilai N pangkat 2 plus ditambah dengan N selalu bernilai genap. Oke, langkah awalnya itu adalah kita membuat penanda bahwa pembuktian kita akan dimulai dengan memberi kata bukti. Misalkan N adalah sembarang bilangan bulat. Karena N mencakup seluruh bilangan bulat, mana ini tidak terbatas, maka pembuktian tidak dapat dilakukan secara satu persatu. Selain itu, perhatikan di mana bahwa setiap bilangan bulat N itu termasuk dari salah satu dua kasus, di mana N memungkinkan itu bilangan genap dan juga N itu bilangan ganjil. Kedua kasus ini bersama-sama mencakup seluruh kemungkinan nilai N sehingga cukup untuk membuktikan pernyataan pada kasus kedua. Pada kasus tersebut. Nah, kita memulainya dengan kasus pertama terlebih dahulu ya teman-teman. Di kasus pertama ini, kita memulainya dengan bilangan ganjil terlebih dahulu, bilangan genap terlebih dahulu. N adalah bilangan genap. Karena N genap berdasarkan definisi bilangan genap dapat dituliskan bahwa N sama dengan 2K untuk suatu bilangan bulat K. Maka
N pangkat 2 ditambah dengan N sama dengan 2K pangkat 2K pangkat 2 ditambah dengan 2K. Sehingga menghasilkan 4K 4K pangkat 2K. Dengan menggunakan sifat distributif, ekspresi tersebut dapat ditulis menjadi 2 dalam kurung 2K ditambah K, atau pemecahan dari atau hasil lain dari 4K pangkat 2 ditambah 2K. Nah, misalkan nih 2K tambah K ini kita anggap M. Maka oke, kita tulis saja teman-teman. Misalkan 2K tambah K ini kita anggap dia adalah M. Maka N pangkat 2 ditambah dengan N itu sama dengan 2M. Karena N pangkat 2 ditambah dengan N dapat dinyatakan sebagai 2 kali suatu bilangan bulat. Maka N pangkat 2 ditambah dengan N genap untuk kasus ini. Nah, untuk pembuktian kasus 1 ini berhasil ya teman-teman karena dia bernilai genap. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembuktian kasus di N sama dengan ganjil. Ganjil. Karena N ganjil oke, kita tulis saja. Karena N ganjil berdasarkan definisi bilangan ganjil, maka dapat dituliskan N sama dengan 2K ditambah dengan 1. Untuk suatu bilangan bulat K. Maka dapat dituliskan N pangkat 2 ditambah dengan N sama dengan 2K ditambah dengan 1 pangkat 2 2K sama dengan 1. Nah, dengan menguraikan dia dalam bentuk kuadrat atau dikalikan atau 2K tambah 1 pangkat 2 ini dikali dengan 2K ditambah 1 ini, maka dapat hasilnya itu adalah 4K pangkat 2 ditambah dengan 4K
ditambah dengan 1. Kenapa bisa mendapatkan ini? Karena kita mengalihkan yang pertama itu adalah 2K pada kurung pertama ini dikali dengan 2K pada kurung kedua. Selanjutnya 2K dikali pada angka kedua pada kurung kedua. Setelah itu kita kali lagi pada angka kedua pada kurung 1 dikali dengan angka pertama pada kurung kedua. Selanjutnya angka 1 pada kurung pertama dikali dengan angka 1 pada kurung kedua, sehingga didapatkan hasil yaitu adalah 4K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 1, sehingga N pangkat 2 ditambah dengan N sama dengan 4K pangkat 2 ditambah 4K tambah 1 sama dengan 2K tambah 1. Maka hasil yang didapat itu adalah 4K 2 ditambah dengan 6K tambah dengan 2. Dengan menggunakan sifat distributif, ekspresi tersebut dapat dituliskan sebagai 2 dikali 2K pangkat 2 2 dikali 2K pangkat 2 plus atau tambah 3K kemudian ditambah dengan 1. Karena kita anggap ini misalkan 2K pangkat 2 ditambah K ditambah 1, kita anggap itu adalah M. Karena K adalah bilangan bulat, maka M juga adalah bilangan bulat. Sehingga N pangkat 2 ditambah dengan N itu sama hasilnya dengan 2M. Karena dapat dinyatakan sebagai 2 kali suatu bilangan bulat maka N pangkat 2 ditambah dengan N genap untuk kasus ini juga. Nah, dari pembuktian kasus pertama, kita mendapati N pangkat 2 ditambah N dinyatakan genap untuk kasus tersebut. Nah, pada kasus ganjil juga dinyatakan bahwa N pangkat 2 ditambah dengan N itu berhasil atau dinyatakan itu bilangan genap. Maka dapat disimpulkan karena
Pernyataan telah terbukti benar pada kasus 1, di mana N adalah genap maupun kasus 2, N yaitu ganjil dan kedua kasus tersebut mencakup seluruh kemungkinan bilangan bulat N, maka terbukti bahwa N pangkat 2 ditambah dengan N selalu bernilai genap untuk setiap bilangan bulat N dan juga M. Nah, ini adalah salah satu contoh penyelesaian dari metode pembuktian kasus per kasus. Jadi kita harus menyelesaikan kasus pertama dulu, baru masuk pada kasus kedua. Jika hasil kasus pertama dan kasus kedua itu bernilai sama, maka metode pembuktian kali ini dianggap benar. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi metode pembuktian langsung. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.